Setelah Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah menyampaikan Quran, langkah kedua, langkah pertama, langkah kedua, wa yuzakkihim. Muhammad, bentuklah, bangunlah kepribadian orang Arab, jati diri orang Arab, ajarkan nilai-nilai universal, ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, yaitu akhlakul karimah. Nomor dua itu, pertama mau coba disini, bocah cilik pertama belajar baca Quran dulu ya, baca Quran dulu di musola, kemudian baru akhlak dibangun. Sebelum ilmu apa dulu? Apa? Akhlak dulu. Sebelum ilmu akhlak dulu. Sebelum jadi sarjana, insinyur, SH, doktor, akhlak dulu. Kalau pinter, akhlaknya dulu, wah ini bahaya nih bu. Wong pinter tidak berakhlak, waduh bahaya nih bu. Ayo sing korupsi, pinter tak bodoh nih bu. Wong bodoh nyuri sendal, nyolong sendal di masjid. Wong pinter pabrik sendal. Ngaku tanda tangan ngaku nih. Wong bodoh nyuri duit, misalkan garong duit di BCA, paling ngomong 10 miliar paling. Wong pinter Pertamina korupsi 256 triliun. Ulama gue tuku cendol, wono sobo kelep tuh. Tambang timah 10 tahun 300 triliun. Jangan lah. Betul mireng. Gak dengar itu, gak dengar ya? Ya Allah. Kementerian Kominfo 8 triliun. Katanya mau bangun BTS apa? Tower. Bangun tower kagak telepon dulu. Gak dibangunkan. 8 triliun. Nadiem, ini mantan Menteri Pendidikan, lagi diproses, lagi diperiksa oleh kejaksaan. 9,9 triliun, 7 miliar itu. Orang berita biliar, 7 juta tuh, juta itu apa? 10 juta itu apa? 10 juta itu 9,9. Indosurya 72 triliun. Ini gara-gara sebenarnya pinter, akhlaknya gak dibangun, paham? Maka Quran urutannya berikut Quran, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas, akhlak. Manusia itu ya jenengan pulau jenengan sama lah, mempunyai 2 hawa nafsu. Apa? 1, tapi nyosewu kiai-kiai yang ngajar ngaji ojo menjelaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu saya fadl min Allah. Ya orang hawa nafsu orang anak, orang hawa nafsu. Paham betul? Manusia dilengkapi dengan hawa nafsu supaya hidupnya semangat, membangun. Malaikat boten gak ada hawa nafsu. Sapa malaikat sing urip nang dunya orang anak, orang seneng wadon. Jelek wadon ayu orang tertarik malaikat. Orang gedung tinggi utawa pabrik, universitas, bank, betul wonten malaikat orang butuh duit. Loh, makanya sing dadi mandataris khalafail ard, khalifat mandataris Allah di muka bumi, manu sing duwe hawa. Kalau malaikat yang dipasrai dunia, wah bubar. Orang duwe semangat. Mungkar nakir itu bisanya cuma harrobuka, waman nabiuka, waman dinuka. Wis, ikut dong bisa nih. Ada bisa. Malaikat Israel bisanya bernyawa. Bangun universitas, bangun pesantren, belum sakit. Paham betul? Diserai kok bank supaya jadi direktur bank, betul sakit.
Istilahnya marbuka. Malaikat Israfil sampai sekarang masih nganggur. Durung kerja. Ya kalau trompet, tapi durung ditabu-tabu, gede. Belum ditiup-tiup. Kemudian ditiup kiamat bakal. Jadi orang yang bangun bendungan, jalan tol, jembatan, betul sakit. Dalam wadon ayu, orang tertarik. Ayo, biar bakal berantakan, mandek. Nah, manusia diberi oleh Allah perlengkapan sempurna, yaitu hawa. Ada dua, tadi saya katakan hawa nafsu. Nomor satu namanya nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, saya harus jadi ketua, kepala, direktur, imam, pemimpin, anggota DPR. Itu namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Paham betul? Saya jadi presiden, jadi gubernur. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati Wonosobo. Kalau saya menang jadi bupati Wonosobo, jalan-jalan saya aspal semuanya. Yang nganggur-nganggur saya pekerjakan semua. Anak yatim saya sekolahkan semua. Musola-musola yang miring-miring tak dandani kabeh. Saya buatan niat konten dulu. Sekolah, kesehatan, pendidikan gratis kalau saya bupati. Saya buatan. Nah, kalau baik seperti itu, tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyah ganti jenenge ganti. Apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will. Bahasa Inggrisnya namanya strong will. Saya jadi bupati. Wonosobo saya bangun sejahtera, tertib, aman, damai. Kalau jadi bupati, saya betul. Namanya apa itu namanya? Himmah. Nah, orang yang paling himmahnya besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun qaimun lillahi du himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himmahnya besar, saya harus menang, tidak mau kalah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disi dakwahnya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Coba jenengan dulu. Jenengan leren disi anu aktif di NU atau aktif di madrasah, mulang madrasah, arep dipateni awakmu iki piye lho. Langsung berhenti ya. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Wonten-wonten panjenengan jawab, wonten-wonten panjenengan boten. Harus begitu. Pak Prabowo tuh nggak takut dengan siapapun. Saya berantas koruptor itu. Saya nggak takut dengan backing jenderal-jenderal atau mantan-mantan jenderal. Saya berantas. Itu himmah namanya. Namanya apa? Datangnya dari nafsu ghadabiyah, tapi diatur, dimanage dengan baik, maka jadi baik. Paham? Wonosobo harus maju, Wonosobo harus sejahtera, Wonosobo harus bersih, tertib. Itu namanya himmah. Datanya dari nafsu ghadabiyah. Tadi saya betul. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, selawase umur, boten tahu bohong sepisan, boten tahu. Ada yang ngomong tetangga saya di Cirebon, yang wajib sidik, jujur,
itu Nabi Muhammad karena Nabi awake dhewe dudu. Jadi sing wajib jujur Nabi Muhammad karena Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi korupsi merajalela karena hilangnya sifat sidik, gimana? Tukaran, berantem, perang saudara misalkan kelurahan ini dan kelurahan ini berantem karena kehilangan sifat. Afghanistan 100% Muslim, wong siji pun betul wonten non Muslim. Afghanistan itu Muslim kabeh. Al Jamaah 97%, 3% Syiah. Tapi perang saudara wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi, bom meledak. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Robbani, dipateni kafir karena presiden nggak mau negara Islam, negara kebangsaan. Negara nasional maunya kafir, pateni. Ono bocah wadon nembang, pateni apa? Bocah wadon nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mateni orang haram. Ya, Afghanistan. Kehilangan sifat sidik, paham? Buat terusan contoh gede-gede wis. Rumah tangga, suami tidak jujur, istri ribut, gimana? Istri tidak sidik, suami ribut. Kira-kira sing sering boten sidik itu suami apa istri ya? Jawab jujur. Yang sering boten sidik, yang sering bohong, boten jujur, suami apa istri? Mulai sekarang, ayo. Suami sidik, istri juga. Ayah sidik anak, mertua sidik mantu, paman sidik ponakan. Kalau terjadi seperti itu, setiap rumah keluarga lahirlah namanya husnul muasyarah. Apa? Keluarga yang damai, yang tentram. Kita tentram, rumah kita tentram, rumah ini damai, rumah ini akur, rumah ini solid. Wih, kretek. Damai semua setiap keluarga. Akan lahir husnul muamalah. Apa? Majikan karo pembantu jujur. Pembantu sama majikan jujur. Paham kan? Pejabat dengan rakyat jujur. Rakyat dan pejabat jujur. Yuk, kan namanya semua amal namanya. Masing-masing karo tangga jujur. Namanya apa? Husnul muamalah. Kalau sudah setiap provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus semua provinsi husnul muamalah, lahirlah bangsa Indonesia yang husnul musyarakah. Apa? Yang masyarakatnya ideal, bagus, bisa dibanggakan. Ternyata Pak, ternyata Nyun Sewu yang sudah berhasil membangun masyarakat baik itu mana? Belgia, Denmark, Swiss, Swedia, Norwegia, New Zealand, Jepang, Sidudung Islam. Coba dron, Afghanistan 100%, buatan semua asal, buat musyarakah. Irak berantakan, Suriah perang saudara, Yaman ribut terus, Libya perang saudara. Ya Allah. Somali negara 100% Muslim bubar. Nah, sing sudah berhasil menciptakan masyarakat yang bagus, tenang, damai, orang berantem, orang rebutan nopo-nopo, copet, jambret, maling, begal betul wonten, tawuran bocah sekolah betul wonten. Pejabat yang gak ada korupsi, gak ada polisi, gak ada jaksa, gak ada hakim, semuanya jujur. Ternyata bukan Saudi Arabia, bukan Irak, bukan Afghanistan. Mana? Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand, Jepang. Yang bukan orang Islam. Coba.
Paham boten? Kula nate pergi ke negara Mali. Dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota namanya Tembakto namanya. Tembakto ibu kota namanya. Di sana saya 5 hari bersama 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Syarikat Islam. Di ibu kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman latar, kuncinya masih gantung, gak dicabut. Kira-kira teng nek oten pripun. Dicoba nanti malam ya. Mengkobri dicoba ya. Omeng gak usah dikunci, jendela gak usah dikunci, sepeda motor yang latar gak usah dicabut kuncinya. Ayo. Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto, agama lokal. Nang kene mono agama Darmo Gandul, Sato Darmo, Gondoloco, Sabelur, Panestu, Subud, Kapitayan, Keharingan, Sindawiwitan, Karuhunan. Tidak agama animis lah Jepang. Tapi di Jepang Bu, aman, tentrem, orang copet, orang jambret, orang penodong, orang calo. Kita untuk calo kan? Di Jepang. Malam-malam saya dengan istri jalan-jalan jam 1 malam, tenang, aman, tentrem. Kalau janji tepat, Masya Allah. Bukan orang Islam tuh. Oh, saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Muter-muter 6 kota, selama ke 6 kota dengan istri saya. Terakhir di ibu kota Sydney. Ya, pada duhur ceramah, makan-makan, ngomong-ngomong dengan orang Islam di situ di masjid. Pada asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Kaos, ya cukup lah belanja lah, kenang-kenangan. Dapat 1 kardus besar, saya bawa ke hotel, beresin, ikat di taleni. HP saya hilang, lupa. Lali mau HP nanti, lupa. Tak boleh pojok-pojok betul wonten pun. Ya usah, tuku mana pun Jakarta tuku mana, saya suruh boleh. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung, kretek primen piye? Dan ini namanya belum husnul muamalah. Apa namanya? Ayo dicoba yuk. Mulai besok ya. Ayo, keluarga husnul muasyarah. Setiap rumah husnul muasyarah kabeh. Ki aku iki damai iki jujur. Nang omah iki damai aku jujur. Nang omah iki tentrem ayem jujur. Maka satu kertas bakal damai semua. Husnul muasyarah. Jual beli jujur, utang piutang jujur. Paham? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Tanggo kula nang Cirebon, janji utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Nek ditagih ngejak berantem, ngejak gelut. Wonten-wonten ngriteri wonten-wonten. Apa? Muhammadun thabitul mitsaq, tepat janji. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Bukti nih, contoh. Buktinya. Rasulullah setelah 8 tahun hijrah di Madinah, berangkat menuju Mekah, yang dulu menyakiti, yang dulu melempari batu, sekarang datang ke Mekah dengan membawa sahabat 12.000. Berapa?
tahun 8 Hijriah, setelah 8 tahun Hijrah. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Muhammad pasti balas dendam. Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan sahabat 12.000. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari nyambung seduluran. Marhamah artinya nyambung maneh. Karena seluruh kota Mekah itu masih saudara semua dengan Nabi Muhammad. Sama-sama satu suku Quraisy. Masih saudara semua, famili semua. Abu Lahab, paman Abu Lahab itu. Oh, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Hanya dengan begitu, durung ceramah, durung ngaji, durung nasihat, orang Mekah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Walau aitan nas khuluna fi dilayaf. Coba lihat Muhammad. Orang Mekah masuk Islam semua. Karena melihat akhlakmu yang mulia. Nabi Muhammad dereng ceramah dereng ceramah boleh dereng. Tapi hanya karena Nabi Muhammad memaafkan, mengampuni dosa-dosa orang Mekah masuk Islam semuanya. Masya Allah. Jangan sakit niru, sakit. Orang jawab ya. Jangan sakit niru kata Rasulullah. Masya Allah. Dipuji oleh Al-Quran. Coba, Masya Allah. Nyun sewu. Kalau jadi ketua PBNU 11 tahun. Yang muji-muji banyak di medsos. Yang menghina juga banyak, mencaci maki. Rizik itu kalau kata-kata saya bego. Rizik Jihadul. Kalau kata saya Said Akil bego. Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Dur buta mata, buta hati. Saya kalau dikatain bego nggak apa-apa. Kalau Gus Dur sampai dihina, jangan terima betul. Rizik itu. Nah, kok Syekh dari Solomo, Habib Rizik, gurunya NU. Kapan gurunya NU itu? Bohong itu. Bohong. Habib Rizik idolanya NU. Bohong itu. Orang semua masih seneng masih. Masih seneng ya? Kanjeng Muhammad, saya dicaci maki atau dipuji, yang muji banyak, yang mencaci maki saya banyak, tapi yang muji tidak menjadikan saya sombong, bangga. Yang mencaci maki bahkan ngancam, saya tidak takut. Kenapa? Karena yang muji saya dan yang mencaci maki saya, yang ngancam, sama dengan saya. Doyan iwa asin, sambal terasi, neus wareg, layunan WC. Yang ngalem aku yang ngono, sing mencaci maki saya gitu, sambil saya lah. Maka para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat dipuji nggak usah bangga, karena yang muji podo kan jenengan. Dicaci maki nggak usah takut, karena yang ngaci maki jenengan podo kan jenengan. Doyan iwa asin, sambal terasi, neus wareg. Bosok Kanjeng Nabi bu, sing muji bukan medsos, bukan. Sing muji Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Gusti Allah muji Kanjeng Nabi. Kamu santun Muhammad, kamu ramah Muhammad, kamu pemaaf Muhammad. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam kan seneng nang akhlakmu. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, kalau kamu congkak, sombong, kasar, go pentung, sweeping, takbir. Kalau kamu gitu, kalau kamu seperti itu, sombong, kasar, congkak, perpetenteng, go pentung, terus apa? Takbir. Lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Kalau kamu sombong,
Kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf. Maka mereka gak usah ceramah, gak usah pidato, udah masuk Islam semua itu. Islam semua. Ya Allah. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nabi Muhammad memberikan amnesti. Semua saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, yang membunuh Sayyidah Sumayyah, yang jemur menyiksa Bilal, yang jemur sahabat Suhaib Ar-Rumi, yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, Hammal terhatom, yang ngebruki, menjatuhkan jeroannya onta, jatuh pada punggung saya ketika sholat, ketika sujud. Saya maafkan. Pokoknya yang salah-salah saya maafkan. Saged panjenengan Jawa saged panjenengan yang nipu saya 10 juta saya maafkan. Saged yang ngiris sepeda motor orang balik Teguh Melayu saya maafkan. Saged. Tapi kata siap niru akhlak Rasulullah. Bukan hanya itu, bukan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah, Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk orang Mekah. Nabi mendoa, ya Allah, Allahumma sholli ala Mekah. Muga-muga penduduk kota Mekah diampura kabeh dosane. Coba panjenengan saged sing gomray sepeda motor muga-muga diampura dosane. Saged. Sing nyolong wedhusku 15 wedhus muga-muga diampura dosane. Saged. Katanya mau siap niru Kanjeng Nabi akhlaknya. Jadi Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Seorang bupati, seorang pejabat kalau memberi contoh akhlak yang baik, tidak usah kata pidato. Paham? Kalau gubernur, kalau menteri, kalau dia memberi contoh kelakuan yang baik, akhlaknya baik, gak usah pidato, orang sudah hormat semua. Lurah, kepala desa apa? Desa apa nih? Gunung Dewa. Kalau lurahnya baik, beri contoh yang baik, jaringan taat betul. Gak usah akan pidato. Cuma Kanjeng Nabi derek pidato, derek mau itu derek, sudah orang Mekah masuk Islam semua. Karena melihat akhlaknya Rasulullah sangat kemudian sangat baik. Paham boten? Namanya nafsu ghadabiyah, strong will. Jadi kita juga harus seperti itu. Ya, ngoten nggih. Orang semua harus maju. NU harus maju. Pendidikan harus maju. Siap, ngoten siap? Itu namanya himmah namanya. Kalau untuk kebaikan datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah, tapi karena niatnya saya maka menjadi himmah. Jangan kalah dengan daerah lain. Jangan kalah dengan mana? Kendal atau Temanggung. Masuk lebih mulia, lebih terhormat daripada orang Temanggung, orang Magelang, orang mana. Itu namanya himmah. Kanjeng Nabi nek perang menang terus. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Uhud tadinya menang. Kanjeng Nabi pesan pada orang 16 orang sahabat di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga apapun yang terjadi kamu jangan bergeser dari puncak gunung ini. Wan delok nangisor kanca-kancane menang. Kalau materi kafir, itu dompet, itu cincin, itu pulpen menolong. Kalau zaman saya kira itu HP ini lah, itu rampasan. Maka yang di atas gunung, saya dapat apa ini? Tidak dapat apa-apa, diem aja, pegang panah diem aja. Akhirnya umur 16 turun mel perang, ke gelanggang perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir waktu itu. Tahu ada kelemahan, muter naik gunung Uhud. Dari sanalah Khalid bin Walid dan teman-temannya nyerang orang Islam dan perang Uhud kalah. Kanjeng Nabi giginya patah satu, kejeblos di lubang. Sahabat Tolhah membenteng Rasulullah, tangannya kena panah bumpilan puluh.
asal dan kenal Rasulullah Sobat Tolha itu tadinya menang tadinya. Maka Kanjeng Nabi nek perang boten nate kalah. Perang Badar menang, Uhud tadinya menang, perang Ahzab 10.000 wong Quraisy ngepung Madinah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Tah menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, Fathu Makkah menang. Jenengan menang kekalahan. Jadi menang itu wajib. Menang itu kalah. Kalau menang itu wajib, kalau kalah dosa. Menang itu kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor. Tahinu wala tahzanu, ojo hina. Harus antumul a'laun, kau di atas, pemimpin, menang. Kalau betul, kalau benar-benar kamu orang beriman, in kuntum mu'minin. Jadi kita harus, ayo bareng-bareng yuk. Kita harus menang, ayo. Awas kalah, awas. Itu himahnya harus dibangun, himah tadi, strong will tadi. Nomor dua, hawa nafsu syahwatiyah apa? Saya harus kaya, rumah banyak, duit banyak, kebun luas, apalagi perusahaan banyak, mobil banyak, apalagi apa? Istri. Pak, tak ada nih ya. Istri satu, kalau rasa 4, dan enak udah. Daripada istri 4, rasa 1. Gimana? Istri 1 dari rasanya 4. Daripada istri 4 monoton, rasanya 1 pacar, rasa lagi. Itu namanya syahwat ya. Saya kaya. Masa yang kaya cuma 9 naga, nomor 10 dari Wonosobo. Maksudnya orang Ibu Panes tuh, Antoni Salim, Tanoto, Wilmar, Omi Winata, saya ke 10. Siap? Di perintah Quran, saya 10 sanis, bukan saya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampeyan mati meninggalkan anak yang melarat. Jangan apa? Kita harus kaya. Kalau mati bisa meninggal harta untuk Quran itu. Jangan sampai kalau mati meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu jawab. Kaya itu melarat dosa. Sayyidina Utsman, sahabat siapa? Sahabat pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung, gak dihitung. Yang jelas gandumnya diangkut dengan 700 karena sugih. Jenengan pernah sedekah pirang ratus, pirang karung wis. Jawab, jenengan pernah sedekah pirang karung. Sahabat Utsman pernah sedekah gandum gak dihitung pirang karung, diangkut oleh 700 karena kaya. Contoh mana? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mirang Wali Kutub orang sekawan. Syekh Abdul Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Arifai, Syekh Ahmad Badawi, orang wali Uncer, wali Kutub, wali Patok. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i, Masya Allah. Wali ziarah kubur. Orang Wonosobo baru SAG, orang belum ziarah kubur. Baru apa?
SAG nggak mau ziarah kubur, kampungan katanya. Orang sobo ibu kadang-kadang ya. Sarjana alam, keluaran perguruan tinggi S1, S2 selalu belum ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, ziarah kubur dari Imam Syafi'i, berangkat ke Mesir. Beliau orang Baghdad, orang Irak. Di dusun Fustat, kubur Syafi'i itu namanya dusun Fustat Kairo. Di situ ada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, Syarah Bukhari Fathul Bari, ada Zakaria Ansori, Syarah Fathul Wahab, dari kuburan Sami. Ada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, guru Syafi'i. Bosan terziarah mereka melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i dusun Fustat melarat-melarat orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ning gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang berupa rusun di tempat yang miskin-miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu bu wali sugih roman panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Sugi ora. Roman apa pelit? Bakhil, pelit, pilpol, punya papat. Kucing dengar buri. Ada yang pelit, punya papat. Itu kucing dengar buri. Ini orang mono, buri ono. Mono ini. Buatan guyon. Walhasil, Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih roman. Mau contoh lagi? Said Muhammad bin Ali Al-Malik. Ini Habib tenanan ini. Ke Mekah. Wafat tahun 2006. Putra-putra Mbah Mun, mau datang beriku, dan Mbah Mun. Waktu saya di sana, santri 700, Said Muhammad 700, ditanggung. Ya hari kita pakaiannya sakit di bawah dokter, pulang kasih tiket. Kulo nate sowan ngater Gus Dur, dihormati Gus Dur, pulangnya dibawa duit, buh piro buh, sakotak itu, dibungkus kotak itu. Saya Habib punya duit dan Gus Dur, kulo lihat salah prok cilik, seureal. Uang sekarang ya 2 juta itu udah, 4 juta ya, 4 juta malah. Kulo ya dapat apa karena ngater Gus Dur entah dapat berapa ribu real itu. Ya Allah, Habib sugih roman. Jadi bener-bener kiai semua tadi. Ya kan melarat kan. Jadi pengen jadi melarat. Contoh mana? Kiai Wahab Hasbullah. Siapa? Itu yang muter-muter mensosialisasikan NU. Kalau bahasa buatan dari Mawon, tak kemana-mana. Kiai Wahab sampai ke Palembang, ketemu kalau Kiai Kamil Soleh berdiri NU di Palembang. Tahun 30-an, 35, ke Banten, Menes, Pandeglang, berdiri NU. Kiai Abdurrahman ketuanya. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Lasem, Masum, Semarang, Kiai Ridwan, Kudus, Raden Asnawi Kudus, sampai ke Lombok. Aku ke Lombok. Zaman semua zaman tahun 35, 36 gitu lah. Ke Lombok, berdiri NU di Lombok. Kiai Hasan dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Biasanya Kiai NU kayak proposal ya. NU semua rajin bikin proposal. Masya Allah. Kiai Wahab duitnya sendiri. Di kita ini NU sendiri barokah pengorbanan Kiai Wahab. Ilman, wa fikron, wa amalan, wa malan. Pikirannya, tenaganya, duitnya untuk NU Kiai Wahab itu. Nah, karena sugih, ya lumayan nanti. Sugih Kiai lah, sugih Kiai. Waktu itu dua sepeda motor BSA. Jangan sama loh. Sugih wis Kiai niku. Kiai Wahab. Ya Allah. Bosan saniki NU rajin bikin
Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenang orang guyon tenang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, delok ningali ada orang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong. Orang-orang dagingnya mukanya, gede dhuwur orang dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin jaluk-jaluk, kita bemoten proposal kita be. Rajin jejaluk. Ayo, NU Wonosobo terutama FWC Keltek, jangan bikin proposal. Siap? Ayo, patungan mandiri. Onong pai